Yang terhormat Al-Ustadz Bunda kita semua, Ustadz Haji Hamim Mujadid Sarjana Agama. Yang terhormat Bapak Haji Gunawan Hutomo SHMSI selaku Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumpon yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian malam Jumpon bersama pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah laporan keuangan pengajian malam Jumpon. Keempat adalah acara inti yaitu tausiah dan doa. Dan kelima adalah penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab yang dirahmati Allah, marilah acara pengajian malam Jumpon pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Takmir yaitu Bapak Haji Gunawan Hutomo SHMSI. Kepada Bapak Haji Gunawan Hutomo SHMSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ustadz Haji Hamim Mujadid Sarjana Agama, ingkang kula hormati Bapak-bapak sepupu jamaah Jumat Pon, ingkang kula hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah menjalankan ras puji syukur dengan Allah dan sampun maringi taufik hidayah maringi kenikmatan ingkang kata sangat sehingga kita boten kelahi menghitung setunggal dumateng kita sedaya. Mugi-mugi ing dalem nika kita saged silaturahmi, saged manunggal wonten ing Masjid Al-Barokah. Kalau atas nama Ketua Takmir aturaken agni panuwun dumateng Bapak Ustadz Haji Hamim Mujadid dan Sahabat Sarawak seperti maringi tausiah dalam rangka Jumpon. Ugi kula ngaturaken agni panuwun dumateng Ibu Hajah Rahma
Wiranto SPD ingkang dari menika sampun menyediakan tempat serta berampe mugi-mugi amal kesayangan Ibu Hajah Rahma Wiranto SPD pikantuk imbalan yang terlipat ganda saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula juga kudu ngaturaken bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun Bapak Haji Supriyadi selaku Ketua Binram yang sampun nyengkuyung kegiatan jumpon menika sehingga kegiatan itu sangat berjalan lancar mboten alangan setunggal punapa. Nika wonten hadis ingkang umuripun anasipun barang siapa mendatangi pengajian itu akan memudahkan kita menuju jalannya ke surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Mugi-mugi kanthi hadis wau kita sedaya dipun ampunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi rezeki melimpah, dan dipun paringi umur panjang ingkang barokah, lan mugi-mugi dijang menawi sampun dipun Allah nika sida kanthi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap semanten matur nuwun atas perhatianipun. Bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk yang ketiga, acara ketiga yaitu laporan keuangan pengajian malam Jumat yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Uni Mulyani. Kepada Ibu Hajah Uni Mulyani, membuka tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami membacakan laporan keuangan pengajian malam Jumat PON. Saldo kas Jumat 2.904.850 rupiah. Iuran malam hari ini 375.000, jumlah 3.279.840 rupiah. Dikeluarkan untuk bantuan biaya penyelenggaraan pengajian Jumpon 250.000 rupiah. Saldo kas Jumpon bulan Desember 3.029.850 rupiah. Bapak Ibu, untuk pengajian Jumpon bulan depan jatuh pada tanggal 30 Januari 2025 yang bertepatan keluarga Bapak Suwarto Carik dengan keluarga Bapak Sudarmanto. Pakatan laporan keuangan kas Jumpon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas tausiah Tuhan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Amin Jadi Sarjana Agama. Kepada Ustaz, monggo tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024 Masehi. Sekarang sudah tanggal 26. Nah, biasanya di akhir tahun itu kita baik untuk melaksanakan muhasabah, introspeksi diri. Sebetulnya muhasabah itu bukan sekedar ketika hendak berganti tahun, tapi juga bisa setiap hari, berganti hari. Jadi pada dasarnya bukan hanya tahun saja yang baru, tapi setiap hari itu adalah baru. Jadi waktu yang baru. Sebagaimana ada seorang ulama pernah menyampaikan kalimatnya bahwa setiap pagi hari ketika matahari ini muncul dari timur, maka matahari ini berseru, wahai manusia, aku adalah hari yang baru. Gitu. Aku adalah hari yang baru. Maka manfaatkanlah diriku. Aku akan menjadi saksi amalmu hari ini. Dan ingat, aku akan pergi dan takkan kembali sampai hari kiamat nanti. Nah, begitu. Kalimat ini adalah kalimat ulama, tapi karena baik, bagus, sampai banyak yang mengira itu hadis gitu. Padahal ini bukan hadis. Jadi setiap hari itu adalah waktu yang baru. Jadi bukan hanya tahun baru, tapi hari yang baru. Begitu. Maka itu apa? Hari Rabu 25 Desember 2024 itu sudah berlalu. Ya kan? Sampai kiamat kita nggak akan berjumpa yang namanya hari Rabu 25 Desember 2024. Nggak akan berjumpa. Sekarang hari ini Kamis kan 26 Desember 2024. Maka esok hari Kamis 26 Desember 2024 pun berlalu. Jadi sebetulnya waktu ini seperti mengalirnya air di sungai. Barangkali Bapak Ibu pernah ciklon gitu ya di sungai. Kalau kita duduk di batu yang besar di tengah-tengah sungai, kita taruh kaki kita, maka kaki kita akan kena arus air. Ya, rasanya sejuk, segar, gitu. Senang. Wah, apa? Adem banyune gitu. Kalau itu misalnya di gunung atau di Tamango atau di Cokro, banyune adem. Kita merasa dingin yang sama. Kita merasakan kesegaran yang sama. Padahal sesungguhnya air yang menyentuh kita tidak pernah air yang sama. Kan air itu mengalir, ya, bukan air yang sama, air yang berbeda. Tapi karena deras, terus-menerus sampai kita mengira itu air yang sama. Demikian pula dengan waktu. Kita seringkali merasa ya yang namanya bagi saya sendiri gitu ya.
Barisa. Padahal barisa malam ini beda dengan barisa kemarin, karena yang kemarin sudah berlalu. Nah itulah, maka ada kesadaran bahwa hidup kita ini kan mengalami perjalanan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, terus sampai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Maka tahapan itu akan terus berjalan, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bahwa kita akan melalui sebuah tahapan kehidupan. Terlahirkan, menjadi seorang bayi yang terproses waktu sehingga menjadi seorang anak. Perjalanan ini terus berlanjut, tidak bisa berhenti sampai kita menjadi seorang remaja. Dan remaja pun berlalu menjadi seorang dewasa, dan akhirnya kita nggak akan berhenti dewasa. Kita akan terus berjalan sampai akhirnya tak terasa sekarang sudah jadi tua. Terus oversek harus tua. Dan ketika kita sudah tua, kita nggak mungkin kembali muda. Ya tentu harus disuntik mancung, disuntik doble, ya padha wae, tetap sepuh gitu ya. Mau kemana lagi kalau tidak menuju kematian? Maka ya Allah ingatkan supaya kita mengingat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, ya, dalam surah Al-Hasyr 18, takutlah kalian kepada Allah. Dan wujud takut itu apa? Yaitu wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Setiap kita disibukkan dengan kesibukan yang super sibuk. Untuk apa? Menyiapkan bekal menghadap Allah. Wattaqullah, sampai diulang 2 kali ini sebagai bentuk penguat, penyangat. Takutlah pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu menyaksikan apa yang kita kerjakan. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering kali ya, keasikan kita dengan dunia, kesenangan, kesibukan manusia dengan dunia, lupa dengan tugas pokok penting yang utama, yaitu menyiapkan kehidupan akhirat. Bisa-bisanya loh, ya, saya ketemu ngadake gitu ya, sudah 40 tahun nggak pernah berjumpa. Pak Ami ini mau ngaku di Solo, ya oke lah, saya yang ke rumahmu, saya bilang. Setelah ngobrol ke sana kemari, dia bilang, saya ini kok ada perasaan ya Pak ya, tidak sukses hidup saya, sehingga saya kadang minder gitu. Apa ukurannya? Ya aku turun gaji, berada mobil, di setuang ini. Saya bilang, kenapa kamu berkutat dengan urusan dunia? Gaji kan bagi yang mampu, mobil kan penting-penting, orang penting ya. Jadi sebetulnya manusia ini kan harusnya fokusmu itu sudah ke kehidupan yaumul akhir. Kalau kamu sibuk dengan sukses urusan dunia, apa bedanya dengan orang Amerika? Karena mengukur segala-galanya dengan dunia. Dan saya lihat orang yang katanya sukses itu baik, cek rumongso ora sukses. Katanya bahagia, ternyata belum tentu bahagia. Ya kan? Kalau nek Jawa istilahnya wang sinawang. Ada yang bilang saya mau kerja keras, pokoknya pupuk jekno, boleh dit sakake. Kosok ben setua garek santai. Ya menikmati hasil jerih payah di waktu muda. Harap wis sepuh tak delok iki bae yo enek sing santai itu. Masyaallah. Lho sampe nak pun pensiun, pun rame anake wis mentas kabeh. Napa jek penggali lah Pak, tambah mumet. Ngono ki ya ana. Lah terus dipikir apa ya akeh.
Ya pikir anak, ya pikir putu. Ya tak pikir bojoku barang iki saya kuwasa rambut dan kayak mas ini. Masya Allah. Bahkan ada lagi yang pikirannya agak diduga-duga waktu muda apa? Mikir kesehatan. Linggih rekoso, turu rajenak, bagi geruyah-guyah wae, Masya Allah. Masya Allah, ngatur golek tembok, ya kan inilah. Jadi ini problem yang tidak dihitung di waktu muda. Isi dulu kita ya ngerasain. Masya Allah ya. Inilah maka kita ini jangan mempersiapkan hari tua. Nah, seluruh persiapan itu adalah ilusi ya, fata morgana. Persiapan itu hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ya kan dulu ya. Saya ketemu orang itu, aku ini coro PNS yang aku spesial dipahami. Enggak iso, aku sih tak telu. Ane aku sih kerja, tak pikir saya harus tak rubah. Anakku papat, tak celuk. Iki pokoknya usahanya bapakku sing nyekel. Wah, tak dampingi 2 tahun. Wes mantek paham, tak culke bar kuwi aku garek santai. Wah, coba tak deloke nek garek santai apa iya. Ya, setelah saya ke sana kemudian rumahnya Jakarta. Wah, saya lihat dia di rumah. Enggak kerja nih, Pak. Wes tak kayak anak kafe. Di ruang tamunya ada medbor kecil gitu tulisannya Al-Quran. Siapa ini yang baca TPA? Aku, dia bilang. Aku berdino ngapalke seayat-seayatku. Wah, duhur ke masjid, pulang makan, dan makan tidur. Asar bangun ke masjid. Pas sampean saiki gerem omah masjid. Ya, wis arting dina santai wis nikmati masa tua. Berarti cita-cita Bapak terpenuhi no? Maksudnya dulu kan pernah bilang kok usaha tak kayak anakku kau garek ibadah. Ya berarti udah rampung penak seneng pahami. Cek umpeti bayar aku. Mikir berapa ya? Mikir kabeh. Lagi enten bae. I tak kandani ya, Pak. Aku lagi umpet-umpet ya, Pak. Soalnya anakku bareng dia pegatan. Kurang umpet. Wes eneng baik mas, delalah, anakku nomor 2 ki lahir ki orang normal, iya, kan udah jadi anakku sing ragil, ini jalur itu kok ke rumah lah, percuma aku tak, Masya Allah, lo lah berarti ya tumpuk tadi ya, ulah dek, aku nunggu nih, masalah kok rampung ya Pak, nah siapa mulai terbukti, tak dunia. Ya kan? Nek pengen rampung ya ning akhirat nanti masalah. Ya to. Nek dunya niku wong liap luakum ayukum asanu amala, gitu. Memang ini tempatnya ujian yang bolak-balik ujian urip iki nggo uji sampeyan. Sinten ingkang sae ngamalipun. Nah, gitulah. Ya pun lah. Pokoknya nek ujian niku enten wis biasa. Malah menungso kok tanpa masalah niku ketoke wong bermasalah gimana keperluan tanpa saya biasalah ya. Jadi kita sekarang yang penting adalah bagaimana mensikapi semua ini sebagai sebuah sikap ahli surga. Kenapa? Ketika nikmat bersyukur, loh ya kan, semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Ketika itu satu hal yang tidak nikmat, sabar, loh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Semua dari Allah, semua kembali kepada Allah. Karena tidak semua berjalan sesuai yang kita rencanakan. Loh, gitu. Terus karepe kok wis gini kan ora iso, gitu. Ini lagi Jakarta wis karepe nek iso dipek dhewe ngono ki nek musuhe kari-kari MK mengizinkan 7%, PDI maju, kroyok 15 baik malah menang, pengajar kita jenenge ya, malah karlo tadi. Ini satu contoh aja bahwa manusia tidak berkuasa, Allah yang mengatur semuanya. Ini baru kehidupan seperti itu aja, apalagi kehidupan kita sehari-hari.
Banyak yang itu kita tidak mampu menguasai. Banyak yang kita inginkan malah nggak terjadi. Yang tidak kita inginkan malah yang terjadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kamu tidak tahu. Bila ibu bapak, maka marilah kita yang penting saat ini alhamdulillah masih dikasih waktu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih diberi kesempatan, menurut saya nikmat Allah paling mahal bukan sehat, tapi waktu. Ya, orang kalau sudah meninggal itu kan sudah nggak dikasih waktu. Sehingga apa yang terjadi? Tobat sudah nggak diterima, amal sudah tidak bisa diterima. Nek wis mati iki, ya. Mau mati kira sobat. Ya lah. Ya obah apa dari bocah, benar enggak? Lah nek manusia enggak sehat, sakit toh, masih ada kesempatan. Meskipun sakitnya parah toh, masih bisa untuk obat. Betul enggak? Sehingga bisa dia masuk surga. Ya, saya punya tetangga itu, Mbak Yunya itu pindah agama. Ya, karena nikah dengan laki-laki yang tidak Islam, punya anak 3, suaminya meninggal, dia tetap tidak Islam dengan 3 anaknya. Tapi di hari tua ketika dia sudah sakit parah di rumah sakit UMS Pabelan, tiba-tiba dia itu ketemu adiknya, terus cerita, aku jalo pengen Islam, kok nek mari aku Islam. Adiknya bilang, yo nek mari yuk. Kan gitu, Islam kok ngeteni mari. Sing aku cek wedi apa? Kok nek aku Islam anakku nesu piye? Jadi anakmu ora openi tok, openane kowe. Kuwi hakmu. Nek gelem saiki yo tak tuntun syahadat. Bar syahadat 3 hari meninggal. Coba. Insyaallah husnul khatimah. Ya enggak? Anak-anaknya iki lho saksine mbokmu wis syahadat. Akhirnya anaknya ya pasrah. Ya wis dicolok Islam. Ya pacar ngeten. Padahal bertahun-tahun, puluhan tahun dia tidak muslim. 3 hari Islam. Nah, ini satu contoh bahwa separah apapun kalau kamu tobat masih dikasih ngapura. Coba nek tobatnya wis sedo, rampung. Telah 3 dina wae bablas niku. Iya dah. Niku lek gara-gara Rabbil ji'uni lali amal sholihan fi ma taraktukal. Kata Allah, innaha kalimatun qailuha. Surah Al-Mu'min ayat 99 dan 100. Duh Gusti kula tak wangsul teng alam donya, kula tak amal saleh. Dalam kula bir kesupen Gusti. Lho kuwi omongan sing lami gunani. Perkataan yang sia-sia. Apalagi dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah sebutkan, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas shalihin. Duh Gusti mbok kula dipun paringi tempo, karena dia waktu itu sudah diparangi malaikat pencabut nyawa, mumpung dereng tilar donya. Sik aja saiki. Kula tak sedekah rumiyin lho kula. Ya iki wong ora teko wis mati deh ya toh. Loh, cuma dosa kula dadi tiyang ingkang saleh ora iso. Ketika malaikat Israel sudah datang, itu berarti sudah selesai. Mulai nek sedekah pasti urip ora kok diparani malaikat. Kamu kan Nabi harus mati-mati. Sedekahlah walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Selamatkan dirimu dari siksa neraka meski hanya dengan separuh biji kurma. Apa nih? Sak kerdus kayak pirang-pirang ini ya Masya Allah ya. Ini menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka andai kata wong sing sugih miliarder itu ya bisa kembali, dia suruh beli waktu kita 5 menit dengan nilai 100 miliar pun dia bayar. Tak bayarnya waktu 5 menit tak tukune. Ya kan? Setelah itu dia bangun 5 menit syahadat, sedekah, tersek, selamat dia.
karepe pilo. Ya kan? Ora iso. Ya kan? Jadi kalau kita ini ingin selamat di akhirat, ya inilah mumpung masih ada waktu. Al-waktu kasayf, kata Ali bin Abi Thalib, waktu itu seperti pedang. Banyak orang jadi pahlawan karena pedang, banyak orang jatuh mati jadi pecundang karena tak pandai memainkan pedang. Kan gitu nih. Maka kalau kita ini bermain dengan waktu, banyak orang mulia karena waktu, banyak orang yang hina ahli neraka karena main-main dengan waktu. Bila Allah yang mengatakan bahwa jangan kau kira hidup ini untuk permainan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wanta surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kalian dengan main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadanya? Ini artinya apa? Hidup ini bukan untuk sendal gurau, orang diguyonan, orang digodolanan, karena ada RPG yang harus kita lakukan. Ibu-ibu, bapak, ya, nanti kata Nabi SAW, orang akan dibangkitkan dari kuburnya itu seperti orang yang lahir dari perut ibunya tanpa pakaian, dan yang laki-laki semebar kaya laron metu saka lemah. Aisyah radhiyallahu anha menika nyuwun pirsa ya Nabi, nek ngenten kahananipun ngeling semua wedok utuh kabeh, nek ketemu wong lanang ya utuh kabeh. Kata Nabi, gawate dina kuwi ora ning sing mirsani wedok. Ya, sampai suami tak kenal lagi istrinya, istri tak mengenal suaminya, orang tua tak kenal anak yang baru dilahirkan, bahkan anak pun tak mengenali orang tuanya. Kabeh umat pikirke awake dhewe. Mumet teng akhirat niku wis ora kaya ning donya. Sak mumet-mumete ning donya cek kelingan bojo, cek kelingan anak. Ning akhirat wis ora kelingan sapa-sapa. Bingung sing iso nyelametke aku ki sapa niku tok. Di saat itulah kita sadar satu-satunya yang menyelamatkan kita bukan manusia, tapi amal kita. Man amila sholihan fali nafsihi, maka sungguh orang yang beramal soleh itu adalah hadiah besar untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan siapa yang berbuat kejahatan maka sungguh itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Dan Allah katakan bahwa kata Allah bahwa lidzalimin, ya, wa rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah menzalimi, ya. Jadi kan Allah bukanlah Tuhan yang menzalimi hamba-hambanya. Surah Fussilat ayat 46. Jadi ibu-ibu bapak, kalau di dunia masih bisa, ya, orang buat alibi. Misalnya ini pakai viral hari ini Hasto, ya, ya, misalnya, ya, dari sisi KPK ini kami profesional, nggak ada yang mendikte. Ya jahat, tetap tersangka dan mungkin di penjara. Tapi dari sisi Mas Hasto dan kawan-kawan, wah ini politik, ya kan? Apa itu tebang pilih, malah kayaknya dipilih-pilih baru ditebang, mungkin begitu. Oke lah, ini urusan dunia, saya nggak ngerti, kita awam dalam urusan itu. Tapi besok ketika di hadapan Allah nggak ada alibi seperti itu. Semua ngakoni. Nek mulya ya pancen kowe iki mulya, nek neraka ya pancen dhisik kowe kakean dosa. Dan semua mengakui.
Tidak ada yang nuduh Tuhan pilih kasih, tidak ada. Tuhan ngomong pilih kasih orang lain, tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Loh, sebab apa? Semua nanti dipersaksikan oleh dirinya sendiri. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran surah Fussilat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga jika mereka telah sampai di neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulitnya menjadi saksi terhadap dirinya tentang apa yang telah dikerjakannya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaihim taqala Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Maka orang-orang ahli neraka itu berkata kepada kulitnya, kenapa hei si kulit kau jadi saksi terhadap diriku sendiri? Maka kulitnya pun menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan Dia Allah lah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya kamu kembali. Coba, biar kulitnya sendiri menjadi saksi terhadap amalnya, matanya menjadi saksi, telinganya menjadi saksi. Orang kojol ya, sing nyeseri malah awake dewi. Ya, ini saya jadi ingat Menteri Pertanian sampai itu Amran, benar Amran ya. Saya melihat video dia kalau nggak salah di Kick and dia banyak. Mas Amran ini cerita bahwa ketika pas panen padi di Jawa Timur malah impor, kan gitu loh. Nah ketika dia tahu loh kok harus impor, dia panggil anak buahnya ya, mungkin dirjen apa lah gitu. Siapa ini yang impor? Nah, ini sudah direncanakan, ini program sudah bla 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 bla, SOP-nya sudah benar. Wah, ini panen kok impor. Nanti banyak petani bisa nggak laku berasnya. Stop. Padahal itu hari Minggu. Kata Pak Amran, saya buat surat stop nggak diimpor. Nggak, barang nggak boleh dibongkar itu di pelabuhan, nggak boleh masuk. Ya, nah begitu sudah di stop, nggak bisa dibongkar. Padahal Minggu, akhirnya kita menteri nggak surat di Minggu ya. Karena sebenarnya hari libur kan. Nah, kemudian Pak Amran bilang, siapa bosnya yang impor? Itu simpulan. Saya datang ke situ. Saya nggak bawa anak buah, saya nggak bawa sopir, saya sendiri. Saya datang ke situ. Atas, saya bilang, kowe ya sing arep tuku beras. Iya. Lah kok orang kok bagene? Wah, saya kaget. Kata sing mau impor. Katanya bapak nggak mau gitu-gitu. Kuwi ning jopo. Nek gue kene gelem. Gitu loh. Aku kayak ini. Nah kalau bapak itu ya saya kasih. Nah gimana pak? Berapa? Caranya pripun? Saya titipkan anak bapak gimana? Yo ojo anakku ning pondok Gontor kok kayak kene sakurake yo konangan. Nah terus gimana? Diterimakannya di luar saja. Maka disebut dua negara, satu di sini, satu negara situ. Ya wes, deal. Terus nek aku bokeh itu sekian semua bokeh itu pak sekian, itu sekian, itu sekian. Wes salaman, pulang nih Pak Amran. Langsung dipanggil ke anak buahnya. Ya, gue tak pindah, gue tak pecah dan sebagainya. Wadah yang protes, bapak jangan semenang-menang. Ini. Saya tinggal ambil HP saya, rumah naiki, ojo deh. Wes nopo selama juta, engko nek wes gol, wes untuk 1 miliar. Saya tahu semua.
Saya rekam. Wah, tolong Pak, jangan dibawa kemana-mana. Pusake bojomu anakku Pak lah itu. HP ini menjadi rekaman yang nggak bisa dihapus. Wah, lagi krungu HP-ne Pak Amran wis tele-tele nyerah HP-ne Pak Amran. Kulitmu dhewe, mripatmu dhewe, kupingmu dhewe, ora cocok. Anda mau membantah dari mana? Loh, ini tuh. Ya, serem. Maka kaum muslikullah ngeri, ya. Bahkan disebut di dalam surah Al-Zilzalah, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Di saat itu bumi pun menceritakan beritanya. Bumi. Maka sahabat pun bertanya, radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bumi menceritakan kejadiannya? Antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha taqulu amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Hadis rawahu Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Bumi akan mengatakan, aku bersaksi setiap hamba atau setiap manusia terhadap apa yang dilakukannya di punggungku. Lalu berkata, si fulan melakukan ini dan itu pada hari ini dan hari itu. Apa tambah serem ini? Ya. Bumi yang kita pijak ternyata menjadi saksi. Hari ini bumi menjadi saksi bisu, tapi nanti di hadapan Allah dia menjadi saksi yang berbicara. Maka ibu-ibu bapak, alangkah beruntungnya orang yang menghiasi hari-harinya dengan ketaatan dan kesalehan. Alhamdulillah, ujokno, kan begitu ya? Nah itulah maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil ardi al-kabiri ala Allah. Hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung, timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Bersiaplah dihadapkan kepada Allah di hari penghadapan yang besar. Ibu-ibu bapak, besok di akhirat ada timbangan nggak Bu? Ada. Yang ditimbang apanya? Hari ini ada timbangan nggak hari ini? Yang ditimbang apanya? Berat badannya, ya. Kalau berat badannya ditimbang soyo abot, itu masa susah kita, iya kan? Minta ya Allah, tapi hidup gitu ya. Ini timbangannya enteng lunjak-lunjak, alhamdulillah sudah 10 kilo. Neng soben neng akhirat nggak ada timbang badan, ya. Semua yang ada timbang amal. Mulai sing amalnya buat sukacita, ya Bu ya. Dan berapapun amalmu, kau merasa kurang. Maka dari itu saya jadi ingat anak saya itu pagi-pagi, ya sekitar 3 minggu yang lalu. Saya itu pagi baru ngopi gitu. Tiba-tiba anak saya nomor 3 itu bangun dari kamarnya, duduk depan saya. Pas saya nyeruput kopi itu, dia tuh ngeliati gitu. Terus dia tanya gini, Abah pernah bosan hidup enggak, Pak? Aku ngantek nasi do kopi. Pertanyaanmu itu saya bilang, kok aneh-aneh wah. Dan enggak pernah enggak gitu loh, enggak pernah bosan enggak, orang enggak bosan enggak.
Kok aneh katanya? Setua abah nggak pernah bosan hidup. Lah tambah nganyel kita kok kowe kok bisa bilang setua abah apa setua kopi mas kamu ya? Nggak maksudku gini kata anak saya. Kadang-kadang aku itu bangun tidur tuh gabut gitu loh. Ngopo kok gini-gini wae gitu. Pernah nggak berpikir gitu? Nggak. Terus yang memotivasi apa ingin hidup apa? Kok seneng urip itu apa yang bikin apa nggak bosen hidup itu? Hari apa ini? Aku kelingan mau meninggal. Sing ngancani aku kok kowe kan enggak. Kalau saya meninggal, satu-satunya yang menemani diriku amal. Itulah kenapa aku tidak mau bosan hidup, karena apa? Pumpung masih hidup, aku mau beramal. Meski hanya dengan separuh biji kurma. Orang pada bosan hidup itu karena mungkin dia berpikirnya tidak beramal tapi dunia. Pernah aku ketemu orang umurnya 91, cerita Pak Habib, ulang pun kesel Pak. Mungkin karena dia merasa miskin. Ada juga orang yang merasa sudah dapat semuanya, kayaknya sudah gak ada target hidup saya. Padahal kalau kau berpikir akhirat, kamu tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Berapapun amal kita kurang, andai kata aku diberi usia 300 kurang, 300 tahun pun kurang. Betul? Sebanyak-banyak. Kalau kita sanggup di dunia kayak temanku umroh itu, ulang mau umroh 31 hari duduk di sebelah saya, kan kasurnya jejer papat tuh, dia di kasur sebelah saya, ketik-ketik itu duit rusak. Tak lihat, wah duit seakeh Pak, turah Pak Ustaz. Sampai sebelum pinter, saya ureya turah. Ini kita dunia, sampai tengah akhirat lain, ya toh. Asem sanggup kakean turah lain, ya toh. Seberapa pun ku turah, mulai ganjele wong mati ini ku arane nopo, gelu, ya toh. Saking gelone ngantek gelu. Ambok sugih dhewe sak Solo Baru toh, ra mungkin kok ganjele batal, ra mungkin. Mesti gelu. Apa saya digelani? Ya? Apakah nggak berhasil S2, S3? Apa nggak berhasil jadi presiden? Apa nggak berhasil jadi orang kaya? Enggak. Saya digelani itu amal. Betul? Saya ingat itu Nabi takziah kepada seorang yang meninggal dunia. Istrinya bercerita, ya Rasulullah, suamiku ketika hendak meninggal, ia tiba-tiba berkata, andai kata lebih jauh. Saya belum paham apa yang dia katakan. Tiba-tiba dia berkata, andai kata semuanya. Lah kok dia bilang lagi, andai kata yang baru. Niku nopo maksudnya Nabi? Sing dingendikake bojo kula almarhum niku. Nabi ya diem. Ora kok ya Bu. Ora mau ya. Kate kok ono dhisik piye ngono kan ya. Wa ma yutiku anil hawa. Nabi itu tidak pernah bicara dengan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, ketika Allah beri wahyu, baru Nabi SAW ngendika, Bu, aku saya ngerti. Dulu ketika suamimu hendak pergi ke masjid, wah, kalau tidak ini, ya Bu, jauh gitu. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta. Maka ia pun berkata, hendak kemana? Sang buta menjawab, masjid. Monggo kula dhereaken. Maka ia menuntun si buta sampai ke masjid. Di saat sakaratul maut, Allah tunjukkan pahalanya. Nuntun wong buta ke masjid.
disitulah suamimu ngerti, kayak kaya ngono indahnya. Andai kata lebih jauh, itu sebabnya. Ya. Ini saya ceritakan di masjid saya. Kebetulan masjid saya jamaahnya ada satu yang buta dan Darmojo. Baru 5 tahun ini dia buta karena penyakit glaukoma. Wah, saat saya cerita itu saya kisah nuntut Darmojo rayaan. Masya Allah. Ya, wah, setidaknya sudah 3 itu. Mas Ari, Mas Joko, Mas Joko itu. Wah, ayo Dar, gitu. Ini Darmojo beragam di masjid, telungi rayaan nuntut kabeh gitu ya. Ayo, gitu. Si Joko pinter bawa sepeda motor, terus ngoceng aku Dar, gitu ya. Ya Allah, ini nanti jadi amalmu yang kau gelani, kok kurang jauh. Nenek orang muda ya, orang ini ya. Saya jadi ingat Pak Bu, waktu haji, ya ada ibu-ibu yang pakai kursi roda, adalah rakar bojone, rakar putrane, dititip ke regune. Pas di Indonesia ini sopir tak suruh tekan kono iren ibu. Ya, iki wong yo nganyelke susu. Anu kos roda ya dulure gak dititip ke rakar ide tak titip bala ya kita. Masya Allah. Ya, ini ojone kok wong liya. Ojone wong liya. Saya pernah umroh, ini tidak ngerasani ngandake ya. Ya, saya pernah umroh, ada orang dibayari. Padahal pernah ya ponakane dhewe. Iki lekmu sing nyuruh kowe tak bayari. Lho, lha penak to? Memang dibayar untuk nyuruh li'e sing setrum. Nah kok pas di Madinah saya mau Jumatan, saya keluar tak tilii jamaah saya itu wis do budal kok durung. Alhamdulillah kabeh semangat. Lah kok ada satu kamar kok bukaan. Tak parani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah nggih. Lho, sing setrum tadi dhewean. Lho sampeyan mboten Jumatan, Pak. Mboten lah mungkin ndak repotke kiai kathah kok tentang kamar. Lho sampe mriki ajeng ibadah kok tentang kamar. Lah mungkin redet-redet mboten kali kula saya bilang. Terus lah mungkin kula kudu saya Pak Ustaz telan ora mesti tadi awak dhewe ayo. Tak ya. Wah, akhirnya wudu sak gojeki pun enggak tak suruh. Meskipun kalau kurang 1 jam kan masjidnya tutup lah. Karena masuk itu nek wis cedak kan ditutup. Ning ngarep yo nyemen ngerti kursi roda ya dikek nggone boleh masuk gitu ya wes tak suruh mlebu bledek gitu. Nah di depan kan ada ya space untuk kursi roda kan ada itu. Pun sampai teng mriki Pak. Oke kalau nek sebab ampun padang-padang tidak posnya cukup uang ngono. Oke, bar Jumatan itu tak ambil. Bisa Jumatan toh. Gitu. Pas tak suruh pulang tuh dia bilang, "Sampeyan anu nggih, pokoknya teng omah klosik. Maaf nggih klosik." Nggih. Omahe jenengan pundi? Terus nyebut daerah Solo itu. Sik to niki teng pundi to, Pak? Kok sampeyan ngejak mangan omahe jenengan? Nah, teng pundi to? Teng Bawi, Medina. Oh, Medina to niki. Wah ya Allah. Kakek lali nek jenenge Medina masyaallah. Mula kok ngejak mangan awan bareng masyaallah. Ya sudah. Ini saya bilang jangan iren ya. Ini kok kayak gelo, betul gak? Sing nomor loro. Bojomu ki pas mangkat kata Nabi, isu-isu Madinah itu nek pagi kan nek musim dingin banget ya. Ada seorang yang kedinginan, dia ambil mantelnya dia kasih. Maka dengan mantel itu orang kasih hangat gitu. Pas akan terbawa ditujuh kilo ganjaranmu kayak mantel. Gelo, ya Allah. Kok sing tak caoske kok sing lawas. Andai kata yang baru. Lu coba kok kaya awake dhewe nek kaya sing lawas-lawas ngono tak kaya sing anyar gitu ya. Mula gelone rae-rae umpama dhisik sing tak keke jaket tuh sing anyar ya. Oh, ya ini. Nah sing nomor 3, bojomu kuwi mulai gawa sepotong roti gandum. Pas aja didahar didodoki lawake. Buka wong jaluk-jaluk. Kula
kula sedina mboten maem enten roti mboten. Waduh, sijine dijaluk. Sik kene siji Mas, paruding tak paruh, kono separuh aku separuh. Barang ngerti ganjarane ya Allah. Ngerti yo kabeh ya Allah. Ini gelo. Gelo. Ya to, ojone kok roti separuh. Nek roti sak kedus-kedus sak pirang-pirang iso becek gelo Mas kamu ya to. Nah, jadi oleh karena itu Ibu Bapak, ternyata bener nek ganjele wong mati arane gelo. Sing wis sae yo gelo, sing ora sae sansaya. Hadir. Maka mari kita perhatikan nasihat Allah, wa tandur nafsun ma qaddamat liqad. Perhatikan bekalmu menghadap Allah. Wattaqullah. Jadi takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah menyaksikan apa yang kamu amalkan. Jadi Ibu Bapak, ciri orang takwa itu adalah orang yang orientasi akhiratnya sudah luar biasa mengalahkan orientasi dunia. Maka kalau orang itu masih ingin investasi dunia untuk anaknya, untuk cucunya, dia tapuk BNI, CA dan sebagainya, ini belum jadi takwa. Ya. Nabi Muhammad SAW dikala sholat asar selesai mengimami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau langsung lari meninggalkan tempat sholatnya. Begitu tergesa sampai diangkatlah kainnya sehingga nampak dengkulnya. Melompati jamaah-jamaah kondur di rumah salah satu istrinya. Selesai hajatnya, Nabi kembali ke masjid, duduk untuk baca wirid. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kok kesesok kondur kenapa? Nabi menjawab, aku punya beberapa keping emas yang telah ku sedekahkan, tapi tersisa satu keping emas. Tidak aku ridho emas sekeping itu bermalam di rumahku, maka aku segera pulang untuk dikeluarkan oleh istriku. Istriku mumet yen dan entek. Nek saiki kan kualik Pak. Nek nanti Mas malah mumet lagi insyaallah. Mas-masan entek kabeh lho kadang-kadang ya. Padahal Nabi itu malah nek Mas megah gitu ya. Kenapa? Karena orientasi Nabi itu surga. Yo nek aku sesuk diurip, nek aku mati, endah gelane aku cek duwe bondo ning omahku. Loh, sehingga Nabi menasihati, andai kata besok pagi kau meninggal dunia, sore ini kau masih punya biji yang bisa kau tanam, tanamlah. Pupuk sing iso nandur. Loh, nah nek sesuk sedo terus sing ngunduh sapa ya terserah. Sing penting wis nandur, ya ta. Diunduh anak ya alhamdulillah, diunduh tanggane ya ora masalah. Wong diunduh codot ora apa-apa, eta sing penting nandur. Maka ibu bapak, mari fastabiqul khairat. Ya, maka Nabi bilang gak boleh iri kecuali kepada dua ini. Siapa? Orang kaya raya yang banyak sedekahnya. Irilah dengan sedekah si orang kaya. Yang kedua, irilah kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Kau boleh iri kepada orang ini. Selain itu jangan. Nah, jadi ini iri bagian akhirat. Nek saiki ora to, iri bagian dunya. Wong sugih sing dimereni mobil edan, mobil anyar meneh. Kayak Lexus sisan. Kayak dhewe piro kuwi. Sesuk setruk dhewe-dhewe cacak-cacak eta. Wis ora usah mikirke bandane wong. Mikir niku sedekahe orang. Nek wong kok rajin sedekah. Ini beruntung. Ini beruntung. Nah, Ibu, amal paling baik
seorang anak laki-laki birrul walidain. Amal yang terbaik wanita adalah berbakti kepada suaminya. Mula sing cek duwe suami pompong cek sugeng gitu. Nek sedon iku wis matur jodoh ya Mas Jodoh. Diapake nek carane ya dijalake ngapura. Ini penting. Mari kita berusaha. Bagaimana kita fastabiqul khairat. Saya mau ke pengajian, minum dulu 1 gelas, terus kemudian tak taruh tempat cuci piring. Lah kok ada piring 1 sendok 2 gelas 2, sisa tak kumbahi kabeh tak saya susun. Kemudian istri saya lihat kricik-kricik keluar dari kamar. Loh kok apa cuci piring karo gelas? Aku nek tak kumbah mbok kumbahi, aku kelangan ganjaran Bang Sabu ya kan gitu ya. Karena saya tahu ki mesti fastabiqul khairat. Sekecil apapun mumpung masih bisa kita lakukan, kerjakan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Insya Allah, mudah-mudahan sisa umur kita ini kita diberi sehat walafiat. Sisa umur kita ini kita diberi istiqomah dengan iman takwa kita. Di sisa umur kita ini semakin baik amal kita, semakin ikhlas di dalam mengibadahi Allah SWT, semakin baik khusyuk di dalam mentaatinya, dan insya Allah kita digolongkan hamba-hamba yang husnul khatimah, diampuni dosa kita, digolongkan ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian yang dibawakan oleh Ustaz Haji Habib Mujahid Sarjana Agama. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Marilah Bapak Ibu semuanya, kita tutup acara pengajian Jumat pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga bulan depan kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan yang lebih sehat, dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.